Orang yang paling bijaksana yang pernah kutemui dalam hidupku adalah seseorang yang putus sekolah di kelas 3. Bagaimana bisa hal ini dan putus sekolah berada di kalimat yang sama seperti majas oksimoron? Seperti udang yang besar. Namun bagiku ini tidak berlawanan mengenai kelas 3 dan putus sekolah. Bahwa seorang yang putus sekolah di kelas 3 itu merupakan seorang yang paling bijaksana yang pernah kutemui di hidupku, yang mengajarkan untuk menyatukan pendidikan dan kebijaksanaan demi menghasilkan sebuah dampak, yaitu ayahku. Seorang juru masak sederhana. Mengapa seorang yang paling berjasa di hidupku ini adalah seorang juru masak sederhana? Meninggalkan sekolah di kelas 3 untuk membantu peternakan keluarganya, namun hanya karena ia meninggalkan sekolah bukan berarti ia putus akan pendidikannya. Mark Twain pernah berkata bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan sekolahnya untuk menghalangi pendidikannya. Ayahku sendiri mengajarkan dirinya bagaimana cara membaca, menulis, memutuskan di tengah-tengah Jim Crowism ketika Amerika berada di titik terakhir ketika Perang Saudara. Ayahku memutuskan untuk tetap bertahan dan menjadi seorang laki-laki. Bukan yang berkulit hitam, coklat, maupun putih, namun seorang laki-laki. Dia benar-benar menantang dirinya untuk menjadi yang terbaik sebisa mungkin. Setiap hari di sepanjang hidupnya, seorang ayah yang putus sekolah di kelas 3 ini mengutip perkataan Michelangelo dan berkata bahwa aku tidak akan mempunyai masalah jika kau membidik dengan tinggi namun meleset, tapi aku akan mempunyai masalah jika kau membidik dengan rendah namun tepat sasaran. Seorang ibu pernah mengutip perkataan Henry Ford yang berkata bahwa jika kau berpikir bahwa kau bisa ataupun tidak bisa, maka itu adalah benar. Aku mempelajari itu ketika kelas 3. Pelajaran-pelajaran seperti itu seperti, kau lebih baik datang lebih awal 1 jam dibanding terlambat 1 menit. Namun kita tidak pernah tahu, karena jam di rumahku selalu maju lebih awal. Namun ibuku berkata selama 30 tahun bahwa ayahku meninggalkan rumah pada pukul 3.45 pagi. Lalu ia berkata, kenapa? Ia menjawab, mungkin suatu hari anakku akan menemukanku ketika sedang melakukan tindakan terpuji ini. Aku ingin berbagi 2 hal kepada kalian. Aristoteles pernah berkata bahwa apa yang kau lakukan selama berulang kali ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Jangan pernah melupakan itu. Aku tahu kalian merasa berat, tapi tolong ingat untuk menjadi orang yang baik. Aku tidak akan pernah lupa bahwa jangan pernah mempermalukan ibu. Karena jika ibu tidak bahagia, maka tidak ada seorang pun yang akan bahagia. Namun jika ayah tidak bahagia, maka tidak ada yang peduli. Iya kan? Pelajaran selanjutnya, pelajaran dari seorang juru masak sederhana di dapur. Pastikan bahwa serbet pelayanmu itu lebih besar daripada egomu. Ego adalah anestesi yang mematikan rasa sakit akan kebodohan. Kalian mungkin mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan, jadi biarkan aku mengatakannya lagi. Ego adalah sebuah anestesi yang mematikan rasa sakit akan kebodohan, yang selalu dibangga-banggakan oleh orang-orang yang bodoh. John Wooden, seorang pelatih basketball di UCLA, namanya telah menjadi dampak bagi orang-orang dan seluruh juara nasional di dunia. Tebak apa yang ia temukan di pertengahan minggu? Menuju lemari, ia membawa sapu dan menyapu lantai gymnya sendiri. Jika kau ingin menghasilkan dampak, maka temukanlah sapu. Setiap hari di dalam hidupmu, carilah sapu. Itulah caramu untuk menarik perhatian orang-orang, maka kau akan bisa menghasilkan dampak kepada mereka. Pelajaran terakhir. Kau akan melakukan suatu pekerjaan. Lakukanlah dengan benar. Aku selalu diberitahu seberapa besar aku akan menjadi. Aku selalu dikritik tentang menjadi di atas rata-rata. Tapi aku ingin mengatakan kepadamu, aku berdiri di sini jauh sebelum kamu, sebelum orang-orang di sini yang tidak mendengarkan perkataan tersebut. Tapi mengatakan kepada diriku sendiri setiap hari untuk menembak bintang dan menjadi yang terbaik sebisa mungkin, karena cukup baik tidak akan cukup jika bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik tidak akan cukup jika bisa menjadi yang terbaik. Biarkan aku menutup dengan cerita pribadi yang mungkin bisa membawa kalian kepada fokus.
Kebijaksanaan akan datang kepadamu dari sumber yang tidak mungkin, berkali-kali melalui kegagalan dan titik terendah. Ingat ini, ketika kamu sedang berjuang, titik terendah akan menjadi fondasi yang hebat untuk membangun dan juga untuk tumbuh. Aku tidak khawatir kau akan menjadi orang yang sukses. Aku khawatir bahwa kau tidak akan merasakan kegagalan dari waktu ke waktu. Seseorang yang bangkit dari kanvas dan terus berlanjut adalah seseorang yang akan berhasil untuk menumbuhkan pengaruhnya. Kembali kepada tahun 70-an, biarkan aku mengenalkan kalian kepada seseorang. Aku bertemu dengan seorang wanita yang terbaik di hidupku. Saat itu kita mempunyai panggilan, yaitu Brick House. Perempuan ini merupakan wanita yang terbaik yang pernah aku temui. Tapi hanya ada satu masalah. Saat itu wanita tidak menyukai seorang pria lineman. The blind side belum muncul. Mereka hanya menyukai para quarterbacks dan para pembawa bola saat itu. Di tengah-tengah tarian, aku menemukan namanya. Dan dia adalah Serena Williams. Dan kita hanya menari, kita hanya bersemangat, dan aku memutuskan di tengah-tengah tarian dengannya untuk meminta nomor teleponnya. Dan dia adalah orang yang pertama di kampus yang memberikanku nomor telepon yang asli. Hari selanjutnya kita berjalan ke Baskin Robbins, ke kedai es krim. Teman-temanku tidak bisa mempercayai ini, dan ini telah berlalu selama 40 tahun. Namun teman-temanku masih tidak bisa percaya. Kita pergi ke kencan kedua, kencan ketiga, dan keempat. Kita mengendarai mobil dari Chico ke Vallejo agar dia bisa bertemu orang tuaku, dan ayahku bertemu dengannya. Ayahku, pahlawanku, dia bertemu dengan Trina, dan ayahku mendorongku ke pinggir lalu berkata, apakah dia seorang psycho? Kita bersama-sama telah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sekarang Trina menjadi senior di kampusnya. Aku masih menjadi mahasiswa baru, tapi aku sedang mengerjakan sesuatu. Aku bersyukur telah lulus 4 kali di Nixon, Ford, Carter, Reagan. Jadi sekarang waktunya untuk melamar. Jadi aku bicara kepada teman-temannya di California, karena pada saat itu tahun 70-an, maka itu harus di luar ruangan dan harus terdapat lilin, dan kamu harus mengetahui beberapa coklat. Dan dengarkan, aku berasal dari kota kecil dan aku hanya memiliki sebotol wine dari peternakan Boons, dan itu yang aku miliki. Namun ia menerimanya. Itulah kuncinya. Aku menikahi seorang wanita tercantik yang pernah aku temui. Kamu pernah datang ke pernikahan, bahkan sebelum pernikahan dimulai, kamu mendengarkan kata-kata seperti ini. Bagaimana bisa di dunia ini? Dan hal tersebut datang dari keluargaku. Lalu kami menikah, kami mempunyai beberapa anak, dan hidup kami sangat luar biasa. Hingga pada suatu hari, Trina menemui benjolan di payudara sebelah kirinya. Ia terkena kanker payudara. Lalu 6 tahun setelah itu, aku dan kedua putraku berjalan mendekati peti mati sang ibunda. Dan selama 2 tahun jantungku ini tidak berdetak. Jika bukan karena keyakinanku pada Tuhan, aku tidak akan berada di sini. Jika bukan karena kedua putraku, maka aku tidak akan mempunyai alasan untuk tetap maju. Aku benar-benar tersesat. Itulah titik terendahku. Kamu tahu apa yang bisa menopangku? Itu adalah kebijakan dari seorang yang putus sekolah di kelas 3. Kebijakan dari seorang juru masak. Aku tidak pernah melihat ayahku menangis. Namun kali ini aku melihat dia menangis. Dan itu karena Trina. Trina adalah putrinya, bukan hanya sekedar menantunya. Aku tepat di belakang dia untuk melihat bagaimana terakhir kalinya Trina. Ayahku berbagi 3 kalimat kepadaku untuk mengubah hidupku. Tepat di dekat peti mati itu. Dan ini mungkin menjadi pelajaran terakhir yang akan diajarkan kepadaku. Dia berkata, "Nak, berdirilah. Tetaplah berdiri."
tetaplah berdiri. Seberapa kasarnya laut, tetaplah berdiri. Tolong berdirilah. Tak peduli apapun masalahnya, jangan menyerah. Aku berkata padamu hari ini, sebagian di antaranya merupakan kalimat terakhir dari istriku untukku. Ia menatap mataku dan berkata, tak peduli berapa lama lagi aku hidup. Yang menjadi masalah adalah bagaimana caraku hidup. Satu pertanyaan yang sering aku tanyakan sepanjang hidupku dari seorang yang putus sekolah di kelas 3 adalah, bagaimana caramu hidup? Setiap hari aku bertanya kepada diriku sendiri tentang pertanyaan itu. Dan yang dijawab oleh seorang juru masak sederhana itu adalah, kau hidup dengan cara seperti ini hingga kau tidak akan dihakimi. Hingga kau akan muncul lebih awal dan kau akan menjadi orang yang baik. Hingga kau memastikan bahwa para pelayan kota itu besar dan sangat berguna. Dan jika kau ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan benar. Seseorang juru masak itu akan berkata bahwa tidak ada salahnya untuk melakukan hal yang benar. Itulah bagaimana kau melakukan sesuatu. Dan dari situ kau akan tumbuh, pengaruhmu akan tumbuh, dan kau akan menghormati orang-orang yang pergi terlebih dahulu sebelum kamu. Dan kamu akan merasa terhormat. Apakah aku berkata bahwa sepanjang hidupmu kamu mencari sesuatu di tempat yang tidak mungkin, mencari hikmah untuk meningkatkan hidupmu setiap hari dengan mencari hikmah tersebut, bertanya kepada diri sendiri setiap malam, bagaimana caraku hidup? Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terima kasih telah menemaniku hari ini. And that's all from me, Charlotte Syabania. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.